kalau nggak salah kemarin sempat restream bareng sama mantan coach dari BTR dan juga EVOS ya katanya. Mau mengkudeta Fit mereka. AG dan juga coach Raceboy. Kenapa tuh? Mereka bilang ini Erlan killnya banyak banget, emang lagi challenge ya 200.000 satu kill katanya. Bisa. Makanya ditutup kan Granger-nya emang. Udah the best way untuk menghindari Erlan tutup Granger. Green Granger. Iya. Tapi Rodrigo first pick lagi ya, ini yang akan kita lihat. Nah, bedanya adalah karena Elise juga udah mereka ban, waktunya untuk mereka ambil Chusin atau ada prio lain? Para jungler mungkin? Kalau ambil Zuxin kayaknya bakal di react sama Yif nggak sih nanti pick ketiganya? Benar. Oke, pick jungler dulu mungkin. Oh, Zuxin langsung. Oke, Zuxin. Berarti mereka harusnya udah expect ya nanti kalau bakal ada Yif juga dari EVOS. React draft dari EVOS juga bagus terus dari tadi ya. Iya. Ya pengalaman berbicara lah ya kalau kita ngomongin soal coach Vin. Wow, ini di venue bener-bener Oh, ini dia nih. mengerikan ya. Ini tipe barunya ya, yang dimana ini baru didesain kemarin, sempat muncul juga di sosial media. Dan ini desain untuk menunjukkan kalau EVOS punya 7 piala dunia. Wow. Ya, Yang itu ketujuh makanya ya? kan pialanya ada angka 7-nya kan. Iya, Ada Itu 7. Seven World Champion. total piala EVOS. Untuk internasional. Dari Internasional. Untuk internasional ya. Yang tentunya fakta-faktanya emang benar-benar terpapar ya di tempat EVOS ini sendiri. Waduh. Karena kalau misalnya mereka menang di match ini, derby internasional lagi yang kita Itu lihat. dia. Hayabusa dan juga Cici jadi prioritas dan dijawab dengan Gisunshin serta Gatot Kaca. Ini benar-benar safe reaction juga ya, karena Cici sama Gatot Kaca lumayan merepotkan nanti kombonya, tapi Shunshin Gatot Kaca juga buat nge-enable trio mid-nya, jadi seenggaknya Altrigo yang sekarang nggak yang kesiksa kayak game 1 lah untuk duo mid-nya. Harusnya bisa lebih lega di sini gerakan dari dia Alex. Dia Alex. Nah ini dia Yif ya yang udah kita expect dari awal bakal ada di pick yang ketiga. Aku malah merasa Altrigo boleh sih mungkin memperhatikan hero-hero kayak Khalid atau mungkin hero-hero yang nanti bisa ngebuka ruang juga bagi Hayabusa, karena dari tadi kita lihat Hayabusanya Albert kan kalau dapat ruang dia eksekusinya wow, Bener-bener gila itu. gila banget. Oke, kita lihat dulu ya dari segi banning untuk teman-teman dari EVOS. Apakah ini waktunya untuk kembali lagi fighter gold lane? Karena tadi kayaknya nggak berhasil ya buat ngebawain marksman di area gold lane. Boleh lihat cicinya dulu sih kayaknya. Kalau emang cicinya bakal jadi gold lane mungkin mereka bisa mau ekspor ya. Tapi yang penting dieliminasi dulu deh sama EVOS dan Ruby. Atau setidaknya mereka kan juga udah punya Zuxin yang dimana tadi di game yang pertama juga ini yang mempercepat kan Hah? tempo permainan juga yang dimiliki sama EVOS, tapi sekarang mereka juga udah punya itu, mereka bisa ngehadang lah minimal, mereka juga punya Gatot, ya udah backup-annya udah harusnya udah ada, pattern farming harusnya udah bagus ya kalau emang mereka mau bawa god laner yang marksman juga. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda dong ya dengan game yang pertama ini, skenario yang pengen dibawain sama Altrigo, cuman pengganti Alice-nya akan kemana nih? Terisla mungkin, Pengganti Elise mungkin. Lapu mungkin. ya Lapu, Terisla, pokoknya hero-hero yang punya efek chain CC ya. Oh. Jadi nanti Gatotnya tinggal nge-follow, karena menurutku dari awal Gatot muncul, Gatot ini bukan tipikal hero yang bisa bikin inisiasi sendirian, dia harus bareng sama temennya. Combo ya. Kalau dia duluan lah minimal kayak Avatar Guardian orang yang flicker lah, yang inilah yang sempat. Iya, Makanya kan bisa. harus ada pancingan dulu kan. Haha. Jadi initiate ya susulan lah ya. Dan Arlot ini juga ikut ditutup. Sebenarnya masih lumayan banyak berarti ya opsi untuk fighter-fighter yang membuka. Dan Alter Ego prioritas karya Roper atau Blue ternyata? Dengan tujuan apa nih menutup Blue? Mengurangi badan ya, karena kalau misalkan cicinya jadi EXP dan EVOS cuma bermodalkan ya let's say kayak high loss gitu kan. Ini Terus dulu bahaya juga iya, ya. bahaya banget, soalnya nanti takutnya kalau misalkan cicinya jadi gold lane itu terlalu fleksibel sih. Jadi yang tadi layernya 3 jadi 4 gitu kan. Nah itu ya, high lossnya muncul. Ya, Hylos muncul lagi. Karena lumayan tetap buat counter si Gatotnya ya. Dan ini pick high loss yang tepat banget karena emang cicinya dibiarin fleksibel dulu. Let's say nanti Altrigo bakal nge-react pakai export gitu kan untuk menjawab cicinya, ya udah cicinya jadi EXP lane aja. Jadi XP. Benar-benar. Jadi dilema buat Alter Ego di sini ya. Iya, Mau counter Cici tapi Cici fleksibel. cicinya fleksibel, itu dia. Mau bawa Uranusnya udah di band di atas. Iya, Karena Uranus. kan kita tahu sendiri Iya. udah bagus, RV-nya online juga nih mainnya. Benar-benar.
tapi lumayan habis ya. Ini- Good answer banget soalnya Uranus buat counter Cici di Golden Iya, Duel. export good answer buat late game-nya, Uranus buat mid game-nya, tapi ya makanya dari awal kita udah ngeliat drop Hilda Uranus itu udah bagus banget. Wow. Lapu ya. golden ya. Kanan kirinya Yuzong Lapu ya. Stabil sih. Ah, ini. Secara damage ada lagi cincin banget ya. SP ya, nggak ada option lain lagi ya, karena buat lawan matchup dari Lapu-Lapu juga nanti ketika udah mulai masuk team fight, shieldnya bakal diambil terus. S-May Gold ya. Ya, Oke, itu dia yang sudah kita lihat dari segi drafting di game yang kedua. Final lower bracket yang akan kita saksikan bersama dua caster kita, Ranger Mas dan juga Awal. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. Dan juga buat kalian semua jangan lupa untuk kunjungi MPL ID Extremer ya. Nah, salah satunya itu Mas Ade tuh ya. Saya baru game 1 udah di roasting bibir. Dari pink, kemarin kan? Baby Alien. Oh emang. Dari kemarin. Pokoknya guys jangan lupa ya cepuin ke saya lagi ya. Kita denda ya. 1 kali roasting saya akan minta denda. Oke, tadi apa? Baby Alien kena juga Tadi ya? Baby Alien kena. Kemarin Tenang, bencana tenang. kena. Kena. Masih banyak. EVOS Ispak kena juga. Wah, Pokoknya oke. seru banget. Tapi itu dia. Akankah EVOS Ispak menuju jalur legendanya? Atau Alter Ego akan mengukir sejarah EPL? Mana tepuk tangannya? Welcome to Mobile Legends. Bergetar, bergerumuh. Wah, bergemuruh. Ya itu maksudnya ya. Karena ini udah semakin rame ya sampai ke seat belakang juga. Dengan sebuah keunggulan yang sekarang lagi dipegang oleh EVOS, 1 poin yang mereka dapatkan. Yes. Harus ini nge-boost banget dari segi mentalitas mereka untuk ngembaliin lagi gimana caranya untuk meredam agresivitas dari Alter Ego. Dan lihat Erlan, udah langsung tabrak ke arah pattern farming yang dimiliki oleh Yazuke. Wah, Nino juga tidak boleh terlalu memaksakan mendapatkan poin kill. Kita lihat Nino akan ke arah first blood. Oh, Nino! Solo kill from the rookie. Di hadapan sang veteran menjadikan satu pertanda. Bold statement kalau ini rookie bukan sembarang rookie. Real Randy. Benar-benar menunjukkan bagaimana kelasnya juga solo kill yang dia dapatkan. Arah middle, lagi-lagi Swallow dengan hero favoritnya ya, yang dulu pernah ada state. Swallow CBY, cuman bisa Yves. Kemarin sempat di respect, sekarang digunakan dengan Inspire, dengan Warden's Blessing, juga Impurage yang dibawakan untuk sosok Yves-nya Swallow. Tapi jangan lupa kan Erlan ini juga strong banget dengan Festival Blood yang dibawakan dan susah pastinya untuk ditangkap. Membawakan ke arah 1 buah Purify. Erlan dari awal udah aktif banget. Sampai harus dipakai retributionnya ya. Tapi kalau ngomongin ke arah Eve-nya, sosok dari Swallow, nanti kita akan lihat. Tapi sebelum itu akan ada first blood di tangan dari King, karena nggak ada jalan pulang. Bahkan di depan sana Purify telah dikeluarkan oleh serang Erlan. Damage-nya masih kurang cukup, untung aja nggak ada Mountain Shocker. Yap. Dan Brave Fighters, bayangkan kalau ada itu pasti Erlan bubar jalan. Bonyok Nah, seadanya ya. Ini menurut aku ya, Eve-nya Swallow malah beberapa belakangan itu kayak underperform. Nah, Lebih lunok sekarang ya. iya, Lunox-nya malah yang benar-benar menunjukkan kualitas yang luar biasa. Dan tapi kali ini dia akan menjadi pembuktian. Dia akan menunjukkan kalau memang Eve itu Swallow, Swallow itu Eve. Bener. Dulu ininya rebutannya sama Clay kan, waktu Yves sama-sama power juga. Tapi kali ini setup sudah mulai terlihat menuju ke arah Turtle. Dari EVO sudah ada 4 pemain yang sudah siap siaga dan hati-hati Alter Ego, Alec-nya udah babak belur loh. Mountain Shocker langsung dipaksa di depan sana dengan Shadow Kill. Berhasil mendapatkan 1 poin ke atas Ali, tapi KAI juga ter-take down. Nampak di depan sana Erlan! Menutup jalan memasukkan dari tim Alter Ego untuk bisa pulang. Memang Turtle didapatkan oleh perusahaan dari tim Alter Ego. Retribution yang sangat baik. Dibalaskan kembali keadaannya Albert terperangkap dan bahkan Albert tak menjadi point kill. One last hit, Albert still survive. Swallow. Di jungle, Swallow mencoba untuk berdansa di sana. Mencoba untuk menghindari sosok dari seorang Arvi. Tapi nampaknya Swallow still survive. Masih selamat dari kejaran Arvi. Point Blast yang dimanfaatkan. Ngasih efek slow, dia dapat movement speed. Itu yang dimanfaatkan oleh Swallow untuk lari dari kejarannya Arvi. Dan Swallow-nya selamat. Tapi Alter Ego, mereka punya angin segar untuk langsung terlihat bagaimana gold-nya mereka dapatkan. Albert bakal coba dipaksa dan Avatar of Guardian Alex mendapatkan Albert. Ditumbangin begitu saja Brave Fighters, damage yang terlalu besar membuat seorang KAI juga tenggelam. Tapi Erlan versus everybody gak bakal kuat. Damage yang gak bakal cukup karena Erlan tidak memiliki defensive item yang bisa menahan dirinya dengan bantu 1. Dan ini adalah cikal bakal Alter Ego akan bangkit. Kenapa? Karena sosok dari Yazuke sudah mendapatkan 1 poin kill, 4 assist, dan
farmingan jungle Albert bahkan digrogotin semua. Oke, ini benar-benar terms and condition-nya udah mulai terpenuhi ya. Yazuke yang menjadi hyper carry dengan Yisun Shin-nya udah dapetin snowball-nya. Satu buah Hunter Strike juga udah selesai. 700 perbedaan dari segi gold kedua belah jungler. Dan Albert ini agak sedikit berbeda karena keadaannya ini tidak baik-baik aja semenjak Alex punya Unbreakable untuk bisa menghentikan laju dari seorang Albert. Yes, dan Albert ditumbangin dalam kondisi sekali ini cukup berimpact. Maka coba ditabrak, Real Tribulation. Tutup jalan Alex, tapi Alex still survive. One last HP. Masih membuat dirinya selamat. Bayangkan kalau tadi Alex tumbang, tapi para pasukan dari tim EVOS memaksa mendapatkan point kill atas sosok seorang Hijume. Gagal! Albert mundur ke belakang, ditutup dengan adanya seorang Yasuke. Menjadi point kill, tambahan double kill dikeluarkan, tapi shutdown di tangan dari seorang Randy. Nino mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim EVOS untuk pula Randy. Nowhere to run! Oh, revitalize, uncalculated, yang benar-benar membuat Randy selamat. Hampir saja nggak ada jalan untuk lari. Tapi lihat Revitalize yang dibuka oleh KYY. Kolam segar, cendol hijau. Waduh. Membuat Randy selamat. Dihijaukan ya. Iya. Tapi kalau ngelihat dari RV, ini 2 kali kemunculan lapu-lapu gold ini masih belum ada kemenangan sama sekali. Tapi Alter Ego, kalau kita lihat sekarang justru udah lebih mematangkan lagi, membawakan ke arah lapu-lapu gold lane untuk RV dengan 2 poin kill. Yang sekarang sudah mulai ditabung Randy ya. offside, berhasil mendapatkan avatar Guardian. Itu dia, Prit! Waduh. Offside Randy, dipanis dengan sangat sakit. Kejam ya. Kejam. Tabrakannya terjadi karena memang terlihat dari Alter Ego di game yang kedua. Mereka jauh lebih komit, komunikasi yang mereka jalankan juga jauh lebih berjalan. Terlihat juga 2 turtle sekarang sudah mulai ditabung. Dan apakah tabrakan kembali terjadi menuju ke arah purple buff? Udah dari seorang pasti, Albert? udah pasti. Mereka nggak akan mau lepasin Albert dengan purple buff yang dimiliki Ki. Gak sekuat tadi, Ki masih bisa bonyok. Dan ngomongin ke arah para pasukan dari tim Alter Ego, kali ini mereka memiliki god lane yang tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena kalau ngomongin Esmeralda, dia butuh item. Dan kalau udah ketemu sama yang namanya anti regen, itu berat banget. Nangis lah ya. Pertama, under kondisi. Beda kasusnya kalau dia udah owning dari awal. Oke. Dan musuhnya terlambat untuk buat anti regen. Tapi lihat Nino, Sacrifice. memaksa Randy bakal coba dipasah. Vengeance tidak akan bisa terlalu lama menahan Randy di arah bottom lane. Instant damage, kembali lagi. Dikulitin Randy, seakan-akan Randy menjadi Nino di game yang pertama. Bener-bener ditabrak abis ya dengan 3 pemain tadi. Petrify combo dengan adanya turtle ship yang ditabrakin juga. Ngebuat dari Randy-nya kali ini pincang seada-adanya. Dan bakal semakin sulit untuk bisa memegang adanya pemain-pemain dari Alter Ego. Ya, dari dulu Alter Ego adalah tim yang tidak bisa dikalkulasi. Kita tahu di saat Alter Ego pernah lagi kuat-kuatnya, oh ya Alter Ego bisa dominasi. Ternyata dia berubah, malah berbanding terbalik. Giliran Alter Ego, Alter Ego masih butuh adaptasi dengan pemain baru. Lihat, di mana dia sekarang? Mereka kuat sekali berada di final lore bracket, itu dia Alter Ego. Tim yang dari dulu sulit banget untuk dihitung kekuatannya. Iya ya. Mau kuat atau nggak kuatnya. Di regular season juga udah kayak gitu kan. Kayak tak tertakar lah ya. Dia tuh nggak tertakar, kadang Banyak ya. kejutannya gitu yang ditunjukkan. Dan kita bicara tentang mentalitas yang dimiliki juga oleh Alter Ego. Mereka nge-boost banget pastinya untuk bagaimana menguasai game yang kedua. Hampir menuju ke angka 4.000 sekarang gold yang dipimpin. Erlan bakal ditabrak kah? Oh Erlan, bakal coba ditabrak tapi dengan adanya minion di depan sana dan adanya turret dia masih bisa selamat. Hijume bakal dipaksa, ditutup jalannya dan RV killing spree. Catatan tidak berhasil mendapatkan kemenangan dengan adanya lapu-lapu. Kali ini agak cukup berbeda diukirkan oleh RV. Karena dia akan coba menunjukkan kualitas permainan dari gold laner lapu-lapunya. Yap. Dan walaupun sebenarnya secara gak langsung ini penggunaan Esmeralda di tangan Erlan juga lumayan nge-counter ya untuk lapu-lapu itu sendiri. Betul Tapi sekali. keadaannya berbeda. Unggul atribut dari Alter Ego itu ngebuat hal yang coba untuk dimaksimalkan oleh EVOS untuk menangin match-up-nya agak sedikit gagal. Dan sekarang Yazuke, Free Turtle dan Perfect Turtle untuk Alter Ego. Wah, ini kalau misalnya Yazuke on point dari Mountain Choker-nya ini kelar. Ini kelar, kenapa? Swallow pasti paksa flicker. Flicker keluar, menuju ke arah tim phase selanjutnya. Swallow cuma jalan kaki. Walaupun tadi ada pengejaran yang dilakukan ya, tapi Hijume masih mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, Kertasko. Oke, di sana Curtain Call berhasil mendapatkan 2 dengan avatar Guardian. Mundur ke belakang, flicker for defensive dikeluarkan untuk dari seorang Swallow. No mana for this time. Tapi di depan sana dengan adanya Kiyi yang sudah sakaratul maut. Damage dari seorang Yatsuki. The rookie menunjukkan kualitasnya di depan para senior dari EVOS. Lihat di depan sana, para pasukan dari tim Alter Ego mencoba untuk mendapatkan 1 turret ganti ini dia. Membuka mata membuat Albert kehilangan sosok
kenyamanan dan juga keselamatan di saat Purple Buff akan muncul. No outer mid turret. Oke. Outer middle turret ini bakal ngebuat vision dari Alter Ego akan Nah, itu semakin jauh lebih luas. Lihat. Invasinya juga dimaksimalkan dengan begitu baik. Albert kehilangan orange buff miliknya. Karena secara nggak langsung dari EVOS, ya mereka damage-nya cuma ada di Albert doang ya. Dan Albertnya dari tadi cukup sulit, pastinya tertatih-tatih untuk Albert bisa melakukan farmingan. Semuanya ditabrak, semuanya dikuasain oleh Alter Ego. Yes, lihat itu dia. Alter Ego, dia ini benar-benar tidak bisa dikalkulasi. Lihat, dari game pertama yang sangat kuat didapatkan kemenangan dari EVOS, sekarang Alter Ego seakan-akan membuat EVOS gak punya gigi, seakan-akan membuat EVOS ompong di game yang kedua. Yap, wah dan ini hati-hati ya. Hijume-nya udah selesai dengan satu buah Sky Piercers. Menjadi follow up damage tambahan Hijume. Tapi Hijume masih ada minion, itu dia. One last hit dari Albert ternyata berhasil mendapatkan Hijume. Menjauh dia dari minion Wah, ternyata. tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan kali ini, Ul. Oke. Jangan sampai Aleknya juga ter-takedown. Karena kondisi menuju ke arah Lord sudah akan bisa didapatkan oleh pasukan dari tim EVOS. Albert memang tidak ada retribution. Tapi dengan kalkulasi Albert selama sepanjang dia mencoba untuk mencicil ke arah Lord atau Lord dancing, itu retributionnya akan ada lagi. Iya, ditahan pastinya ya sama pemain-pemain EVOS yang lain sampai retribution dari Albertnya ready. Dan jangan lupakan, banyak banget momen-momen yang kita lihat still objektif yang bisa dilakukan oleh Albert yang akhirnya ngerubah keadaan. Walaupun sekarang lagi tertinggal tapi Alter Ego mereka nggak akan ngasih kesempatan itu untuk EVOS. Wah, bagus banget wave di arah bottom lane. Di-clear dulu sama Nino, abis itu Nino langsung menuju ke depan. Avatar Guardiannya gagal untuk dapetin Albert. Tapi di depan sana para pasukan dari tim EVOS, mereka nggak punya vision untuk menuju ke arah Lord. Apakah mereka coba untuk memaksa? Apakah sang macan putih akan membengkek dan menggigit balik para pasukan dari tim El Familia? Oke, Lordnya masih ditarik ulur. Key-nya mencari informasi, Mountain Choker dibuka, Black Dragon Form. Oke, bakal coba dihajar. Nino bakal coba di-kate. Ingat Albert kalau masuk lagi ke arah Lord, Albert akan kehilangan nyawanya. Dan itu dia, langsung ada Dragon Form yang berhasil zoning out, mendapatkan Lord dengan free. Dan Nino bahkan selamat tidak tertukar nyawa sama sekali. Alter Ego mulai mengamuk 8.000 gold Wow, difference. 8.500 itu berkat dari snowball power yang dimiliki Oh, juga. nggak dapet. Dan Albert gak punya purple buff. Bensinnya gak ada dan Hijume ternyata yang berhasil untuk bisa mencuri ke arah purple buff tersebut. Dan kali ini Alter Ego mereka gak akan ngasih kendor. 9 turret yang dimiliki oleh Alter Ego masih berdiri dengan sangat-sangat kokoh. Dan kali ini kita gak ngelihat pasti Alter Ego loh. Mereka gak mau adanya blunder atau mistake yang dilakukan. Tri-lane push akan dimaksimalkan, di-freeze dulu wave minion di area tengah dan bawah, tapi atasnya masih coba untuk dikawal pula oleh Alek. Dan ini akan bergulir lagi. Lihat, dari EVOS mereka nggak punya sama sekali tempat untuk farming. Bahkan minion pun benar-benar ditahan banget sama Alter Ego. Ya jujur aja ya, kalau ngomongin Alter Ego yang tidak memiliki pasif, ini aku sih udah bilang dari regular season ya. Oke. Alter Ego yang dulu bukan yang sekarang. Cik gitu. Dengan adanya line up mereka yang sekarang, mereka ngebalancing banget. Ada yang namanya sabar, ada yang namanya agresif. Mereka tahu kapan sedang unggul. Dan bahkan di arah bottom lane, mereka berhasil mendapatkan satu holy defense. Bakal coba untuk dapetin Ireland diangkat di depan sana. Hijume menjadi target utama. Tapi dia masih gak cukup. Dapatkan Avatar Guardian. Membuat Randy tenggelam, zoning out dan dilakukan Nino on point dan pas momentum yang dimiliki. Nino versus everybody. Mencoba untuk mengusir mundur dari seorang Swelo dan juga Ireland. Dilakukan manipulation gak cukup, tapi Nino gagal perkasa masuk ke dalam menghilangkan Swelo dan Pangan Albert. Tertek dan looking for wipeout. Alter Ego masih mau untuk mengukir sejarah. 1 poin didapatkan oleh Alter Ego. Menolak tunduk. Dan ini dia begitu ketatnya, begitu panasnya. Final lower bracket. Perjuangan yang berdarah-darah pastinya untuk bisa mendapatkan 1 slot di Grand Final. Dan menjadi perwakilan Indonesia nantinya di AM7. Alter Ego masih mau mengukir sejarah. Menutup jalan EVOS menuju jalan legenda yang mereka akan tuju. Tapi ini dia, apakah kita kaget untuk satu sama? No. Semua caster telah berprediksi akan adanya 7 game untuk hari ini. Real. Karena ini adalah match yang benar-benar kita tunggu. Match yang menggetarkan seluruh line up down di season 16. The final lower bracket best of 7 road to M7. Betul, dan Alter Ego mereka ingin coba mematahkan mungkin bisa kita katakan patah hati yang mereka hadapi juga di season 11. Di mana top 3-nya ini sama. Ada Onyx yang memang udah dapetin tiket duluan, tapi perjuangan di lower bracket sangat-sangat terasa begitu kerasnya dari kedua tim.
ingin sama-sama juga menuliskan namanya di Grand Final. Yes! Alter Ego, siapa yang mampu mengukur ketajaman gigi dari Alter Ego? Mereka benar-benar unpredictable, sorry. Biasa remet bahasa Inggrisnya. Ini ya, sangat-sangat sulit untuk berkata-kata bagaimana mentalitas yang dimiliki juga sama Alter Ego sih. Mereka punya kalkulasi yang baik banget tadi di area bottom lane. Even Suelo udah buka dari road manipulation. Tapi tabrakan Nino El Nino. Nino zoning outnya kali ini presisi. Diobok-obok ya. Kemarin suka terlebih dahulu, Aha. lebih cepat, bonyok tanpa tukar. Tapi tentunya para panelis kita sebentar lagi bakal membedah semuanya. So panelis, take it away. Terima kasih casters dan wow, satu sama. Ini Satu emang sama. udah kita duga ya. Kalau ini akan jadi match yang cukup panjang, cukup sengit juga. Tapi cukup berbeda juga dengan dibandingkan dengan game pertama. Karena Alter Ego ini berhasil gak sih secara draftingnya? Sudah yang dibilang ya, tadi dengan adanya, kalau ini menurut gue ya, Ha-ha. dengan ada dia ngambil Zuchin atau gimana, tadi setidaknya kan ada penyeimbangnya langsung gitu kan, ada si Iya. Gatot katanya. Plus damage kanan kirinya ini jalan banget gitu loh. Antara Lapu-Lapu dan juga si Yuzongnya yang jauh lebih bekerja daripada Cici dan juga Esmeralda yang tidak kerja sama sekali kayaknya. Nah, ini yang mungkin perlu digarisbawahi ya. Waduh. Erlan. Dia Kasih pakai tahu, marksman, kasih dia jago tahu. banget. Enggak serius, dia pakai marksman, Betul. dia jago banget, bener-bener jago banget. Ya. Tapi kalau ngomongin soal Gold Lane Fighter, Ya. Alvin ini kayak lebih mastering. Ya. Nah, ini kayak dua hal yang berbeda kan. Kayak kalau kita lihat dari game yang pertama, kita bisa lihat bagaimana landing Harit yang begitu powerful. Yap. Erlan menang lawan RV-nya pakai Cloud. Kita udah bisa lihat itu. Kayaknya semua orang juga udah tahu hal tersebut. Benar. Dan ini juga udah jadi apa ya, bisa dibilang jadi sebuah reminder mungkin untuk Coach Vin lagi. Apakah nanti draftnya akan berkutat kepada double fighters? Karena ternyata so far dari yang kita lihat, Erlan masih belum 100% nih Iya. untuk fighter di gold lane. Iya sih. Nah, tapi gimana Jos ngelihat dengan game yang tadi? Apakah kesulitan utamanya ada di area gold lane atau ada faktor lain nih yang ngebuat EVOS gak bisa dapetin game ini? Kesulitan utamanya yaitu seperti yang udah dimention sama Bung KB, mungkin Esmeralda kurang nge-push di potensi maksimalnya mungkin ya. Kayak dia sebenarnya bisa lebih nge-punish Lapu karena kan secara garis besar Lapu itu lemah kalau kena Esmeralda kan. Terus juga mungkin apalagi kita udah lihat di laning phase Yuzong sempat terexplode, Iya. kan itu kan suatu keuntungan yang bisa dimaksimalkan untuk di turtle pertama mungkin bisa lebih agresif. Tapi ya shout out juga buat Alter Ego, mereka tetap bisa reset, tetap bisa balik lagi ke gameplay mereka. Dan memang lagi-lagi RV kalau menggunakan hero fighter dia udah jadi user fighter sesungguhnya lah ya. Kita bisa bilang. Ya bahkan bisa solo kill Esme. Dia Iya. berkepribadian ganda berarti ya. Alter Ego. Iya. Oh iya benar ya? Iya benar. Sesuai. Iya, harus sesuai. Nah ini juga Yasuke ya, 915 sebagai player of the game untuk game yang kedua. Ini jauh berbeda juga nih dengan game sebelumnya. Nah, tapi Ini karena lah. ada dampaknya kan, karena dari Iya. duo midnya yang udah bisa ngebantu Yasuke, jadi Iya. kayak gini. Tapi bingung juga gak sih kayak dari tadi Coach Vin dari yang aku lihat ya, kenapa dia perayo banget sama Hayabusa? Setelah dipikir-pikir, kan Hayabusa Yasuke juga yang kemarin yang comebackin Onyx ya, jadi kayak Iya, lebih iya. power sebenarnya. Dan ini kayak jadi satu game yang akhirnya game yang lumayan cepat. Karena dari kemarin mereka coba untuk bermain di area late game kan. Ketika berhadapan dengan Onyx. Dan bahkan tadi game sebelumnya juga dibawa cukup lama. Tapi untuk early game, ini early game Alter Ego yang sukses atau alter game dari EVOS yang lumayan kosong? Early Alter Ego yang sukses memanfaatkan celah yang ada. Hah? Akhirnya Yasuke ya bisa farming sana sini. Ya dan ini sih yang tadi kita mention ya, kalau misalkan Erlannya kalah jalan nih sama Lapu-Lapu. Ya ini mirip sih waktu kejadiannya kayak di semifinal upper bracket yang kalau kita lihat ya, waktu Erlan menggunakan Chow lawannya waktu itu Skylar Ruby. Iya. Kayak kita kan secara garis besarnya tahu gitu kalau Chow itu harus jalan duluan, Ruby itu harus nge-follow, nge-react. Tapi waktu itu juga ya mirip kayak gini. Kayak walaupun kalah Kekunci. hero, tapi kekunci gerakannya dan malah Erlannya jadi harus landing duluan. Benar. Sementara RV-nya udah jalan, RV-nya udah ngapain. Dia yang udah one step ahead lah sebagai fighter gold lane. Ini salah satu contohnya juga bagaimana Esmeralda yang kesulitan ketika melawan Lapu-Lapu. Padahal kita tahu sendiri garis besarnya Lapu-Lapu memproduksi shield. Shield tersebut akan dimakan sama Esmeralda. Jadi ya agak sedikit terbalik sebenarnya di sini secara drafting. Nggak sesuai dengan teori dasarnya juga ya kalau ngelihat dari gameplay yang terjadi. Sebenarnya ada banyak upaya lah ya yang tetap dilakukan oleh Albert untuk kembalikan keadaan juga. Dan satu great push lah
ya bisa dibilang untuk di akhir apakah nggak ada potensi defensif lagi Pak sebenarnya di momen ini? Sebenarnya mau gimana ya, tadi juga akhirnya ya. Hah? Mau tidak mau kan Cici harus bisa memberikan damage ke depan gitu. Iya. Tapi balik lagi, habitnya yang terlihat dari tiap game. Randy pasti akan sendiri di depan gitu loh kalau emang mencoba untuk bisa Posisinya. memecah belah itu kan Posisinya habitnya. lagi Posisinya. ketinggalan ya. Dan tambah sekarang posisi ketinggalan kayak gini, dia makin gak bisa lama di depan makanya habis-habisan aja udah. Randy-nya kena, palang pintunya hilang, high loss-nya juga nggak kuat, atribut jauh, item jauh, yo wes. Iya, Yes, ya. Apapun. di sana. Iya, Siap ISS menyikat di ya. sana, ISS tinggal sabet tadi sabet panah kelar udah. Tinggal pilih ya. Iya, Nino semua dilompatin. Wah. Lapu-lapu semua dilompatin, yo wes. Karena emang dari Yasuke ini jadi satu penyumbang damage terbanyak lah ya. Damage terbesar karena ngelihat dari segi draftingnya juga emang akan single carry dan secara gold yang dimainkan juga ini udah sangat tinggi gitu. 11.000 di tangan Yasuke sendiri berbanding dengan 7.000 di tangan Albert. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari game tadi ada celah nggak sih buat EVOS bisa menangin gamenya? Oh, kalau ngomongin celah ya, Iya. sebenarnya besar banget loh. Karena potensi dari Esmeralda yang bisa zoning Ishunshin, dia bisa zoning ke Zuxin juga, ini besar sekali. Tapi mungkin balik lagi ya, pondasi early gamenya yang tidak terlalu memadai. Sehingga EVOS jadi nggak bisa mengimbangi juga. Dengan Ishunshin 9 kill ya, kita bisa tahu sendiri lah. Ini kan hero yang lagi marak banget ya. Dan kalau misalkan sekalinya snowballingnya berhasil, kayak dia tuh tiba-tiba bisa level 15 di bawah menit 10. Jadi ya proyeksi Altrigo yang emang tujuannya untuk membuka ruang bagi Ishunshin berhasil lah di sini. Ya itu tuh 12 menit 26 detik adalah penampakan nyata kalau tim bermain tanpa ada pasifnya gitu. Tanpa ada pasif. Iya. Kalau main pasif mulu ya. sih gitu 12 menit gitu. Lancar ya sih? jaya ya. Pasif AE dari kemarin belum ya? Belum. Belum ya, masih aman ya? Belum. Wah, belum. Udah. nungguin. Lah nggak nungguin, Wah. nanya. Bahaya nih, bahaya. Ah, yang ini udah ada gameplay nih, udah anti pasif. Udah ada nih. gameplay. Udah anti pasif. Tadinya nggak ada. Oke. Iya, ini cukup berbeda sih. Untuk Alter Ego emang progres yang luar biasa.